Di balik seragam putih abu-abu, ada cerita yang tak semua orang tahu. Sebuah keputusan yang keliru bisa mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Hari itu mereka hanya berniat menunjukkan siapa yang paling berani, tapi siapa sangka perkelahian kecil itu menjadi titik akhir dari sebuah mimpi. Ini bukan sekadar kisah anak sekolah. Ini tentang harga dari sebuah ego dan penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Di usia muda, kita seringkali menganggap bahwa harga diri dan gengsi adalah segalanya. Tapi apa jadinya kalau satu keputusan impulsif justru mengubah segalanya? Ini adalah kisah nyata Rian dan Dika, dua sahabat karib yang terjebak dalam lingkaran kekerasan remaja dan harus membayar mahal akibat sebuah tawuran. Rian dan Dika bersahabat sejak SMP. Mereka seperti saudara, pergi sekolah bareng, pulang bareng, dan punya mimpi besar sama-sama. Hobinya pun sama, motoran keliling kompleks sambil bercanda. Gue pengen punya bengkel motor sendiri nanti, Yan. Kita buka bareng yuk, kata Dika suatu hari. Setuju. Lu bagian mesin, gue bagian cat airbrushnya, jawab Rian sambil tertawa. Namun, semua berubah saat mereka masuk SMA. Rian dan Dika masuk sekolah yang sama tapi beda kelas. Lingkungan baru, teman baru. Dan yang lebih mengubah segalanya, mereka tergabung dalam geng yang berbeda. Dika ikut geng Timur, anak-anak kompleksnya. Rian diajak bergabung ke geng Barat, karena teman-teman lamanya ada di sana. Awalnya mereka masih akrab, tapi lama-kelamaan mulai ada jarak. Lu sekarang udah beda tongkrongan ya, celetuk Dika suatu hari. Biasa aja bro, kan kita tetap temen, jawab Rian, mencoba menenangkan. Suatu hari di kantin terjadi cekcok kecil antara teman Dika dan salah satu anak geng Rian. Hanya karena saling ejek soal pacar. Lu nggak usah sotoy, cewek gue nggak bakal suka sama anak-anak norak kayak lu, kata salah satu anak dari geng Rian. Pertengkaran itu makin besar. Dan saat sore harinya teman Dika pulang sekolah dipalak dan dipukuli. Dika langsung menuduh geng Rian meski belum ada bukti. Gue yakin ini kerjaan anak Barat. Akhirnya rencana tawuran dibuat. Lokasinya di lapangan kosong belakang terminal. Malam Minggu pukul 10 malam. Kalau lu nggak datang berarti lu bukan saudara kita lagi. Ancam salah satu anak geng Timur pada Dika. Sementara Rian pun mendapat tekanan serupa dari gengnya. Gue nggak enak nih kalau sampai kita beneran ketemu sama anak Timur, bisa gawat, gumam Rian. Tapi tekanan dari teman geng membuat mereka tak bisa mundur. Lapangan kosong itu gelap. Suara motor datang satu-satu, wajah-wajah remaja dengan besi, kayu, dan rantai di tangan. Saat dua kubu bertemu, hanya diam beberapa detik, lalu teriakan dan lemparan batu jadi tanda dimulainya tawuran. Rian mencoba bertahan, tapi dalam kekacauan, dia melihat seseorang memukulnya dari belakang. Tiba-tiba semuanya gelap. Rian pingsan, kepalanya berdarah. Tawuran bubar saat sirin polisi terdengar. Dika kabur dengan napas tersengal. Baru saat sampai rumah, ia sadar. Tadi yang gue pukul, kayaknya itu Rian. Tapi gue nggak yakin. Jangan-jangan bukan. Atau iya, besoknya kabar menyebar cepat. Rian koma. Kepalanya retak karena pukulan benda tumpul. Dika tak bisa tidur. Takut. Panik. Penuh penyesalan. 3 hari kemudian Rian meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pemakaman Rian sunyi. Dika datang dari jauh, diam-diam memakai masker. Ia hanya menunduk dan menangis. Maaf Yan, gue gak tahu itu lu. Kalau tahu, gue gak akan pernah. Sekolah geger. Banyak yang diskors, polisi ikut turun tangan. Geng Timur dan Barat dibubarkan paksa. Orang tua Rian histeris. Ibunya jatuh pingsan saat mendengar anaknya meninggal karena tawuran. Dika mengaku dan menyerahkan diri. Ia ditahan di panti rehabilitasi pemuda.
lalu dipindah ke pesantren pembinaan karakter. Kini waktu telah berlalu. Dika menjadi relawan penyuluh anti tawuran ke sekolah-sekolah. Saya tahu rasanya kehilangan teman karena gengsi, karena emosi sesaat. Jangan ulangi kesalahan saya. Ia membawa foto Rian di dompetnya sebagai pengingat. Setiap kali saya mau marah, saya lihat wajah Rian, dan saya ingat satu pukulan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Video ini diangkat dari kisah nyata yang telah diubah dan disesuaikan untuk tujuan edukasi. Tawuran bukanlah solusi. Jangan sampai kehilangan orang terdekat karena emosi sesaat. Jika kamu punya pengalaman atau pendapat tentang tawuran, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.